Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab fikih yang berjudul Ar-Risalah Al-Jami'ah, karya seorang ulama dari Yaman, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagian pertama dari kitab ini, yaitu tentang akidah. Sekarang akan kita bahas bagian yang kedua dari kitab ini, yaitu tentang syariah atau tentang fikih. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun, pasal baru, furudul wudu'i, fardu-fardunya wudu, sittatun, ada 6. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini sangat bagus sekali beliau setelah membahas tentang akidah lalu membahas tentang fikih dimulai dengan wudu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita salat kecuali harus berwudu terlebih dahulu. Karena wudu ini adalah syarat untuk bisa masuk kepada ibadah salat. Syaratnya harus suci. Nah, maka penjelasan beliau ini sesuai dengan kondisi awal Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, atani Jibril, saya didatangi oleh Jibril, fi awwali ma uhiya ilayya, pertama kali saya dapat wahyu. Fa'allamanil wudu, lalu Jibril mengajarkan kepada saya tentang wudu, wassalata, dan tentang salat. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Jadi di awal-awal mendapatkan wahyu, yang pertama diajarkan oleh Jibril adalah wudu dan salat. Nah, maka sangat pantas ini dalam kitab fikih membahas masalah fikih juga dimulai dengan wudu dan salat sesuai dengan wahyu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembahasan wudu ada 3 pembahasan sebelum kita masuk apa yang beliau jelaskan. Yang pertama, apa itu arti dari wudu? Yang kedua, bagaimana tata cara wudu? Yang ketiga, apa fadilah wudu? Adapun yang pertama, wudu dari sisi bahasa itu artinya adalah nadhafah, bersih. Maka wudu disebut wudu karena menyebabkan kita jadi bersih. Bersih apanya? Bersih zahir dan batin. Bersih zahir karena anggota tubuh kita kenai air wudu, jadi bersih. Bersih batin karena setelah kita berwudu maka hadas lepas dari kita. Hadas itu sesuatu yang tidak tampak, yang mengenai seseorang. Nah, maka sifatnya batin. Sehingga kalau dibersihkan dengan wudu maka hadas itu jadi lenyap. Adapun cara wudu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, idza qumtum ilas salati, pada surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian hendak berdiri menuju salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Jadi dimulai dari wajah, Pak. Biasanya kita bagaimana? Berkumur-kumur dulu kan. Nah, berkumur-kumur kan termasuk wajah, karena wajah itu ada mulutnya. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan-tangan sampai siku-siku. Berarti mulainya itu dari telapak tangan, bukan dari siku-sikunya. Ini
Maka caranya kita ambil air dari wadah atau dari keran dengan telapak tangan, lalu diturunkan kepada tangan sampai ke siku. Bagaimana kalau dimulai dari siku dulu? Ya sah, tapi kurang bagus. Lebih bagus sesuai dengan lafal ayatnya, aidiyakum, telapak tangan, ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biru'usikum, lalu usap kepala. Semuanya dibasuh kecuali kepala diusap. Bagaimana dengan telinga? Telinga termasuk kepala, maka juga diusap. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki sampai ke mata kaki, kedua mata kaki. Ini cara wudu sangat simpel sekali, diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, apa fadilah wudu? Fadilah wudu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ghurran muhajjalin, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna, mereka akan dipanggil yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, ghurran, dalam keadaan cemerlang wajahnya, muhajjalin, cemerlang kaki dan tangannya, min atharil wudu, dari sebab-sebab bekas-bekas wudu. Karena itu marilah kita rajin melakukan wudu. Apa maksudnya? Ya, rajinlah salat sunnah. Semakin sering kita salat sunnah, semakin sering kita berwudu, akan semakin cemerlang wajah kita besok di akhirat. Dan cemerlangnya wajah ini selain di akhirat juga sudah tampak di dunia. Coba bandingkan Pak, orang-orang yang suka sholat dengan orang-orang yang jarang sholat, wajahnya beda. Orang-orang yang suka sholat, wajahnya itu terlihat cemerlang, meskipun dia kulitnya tidak putih, tapi terlihat wajahnya memancarkan sinar. Tapi orang-orang yang tidak pernah sholat, ya, kelihatan wajahnya letak, karena amalan yang ada pada tubuh dia itu tersingkap pada wajahnya yang tidak membawa sinar tersebut. Maka di dunia sudah memancarkan sinar, apalagi nanti di akhirat betul-betul akan bersinar-sinar wajah kita di akhirat kelak. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan kitab ini. Beliau akan membahas dua masalah. Yang pertama tentang fardu-fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu. Yang kedua, beliau akan membahas pembatal-pembatal wudu. Perhatikan kata-kata fardu. Kata-kata fardu ini boleh juga disebut kewajiban-kewajiban. Boleh juga disebut rukun-rukun. Jadi ada tiga istilah, maknanya sama. Fardunya wudu, atau kewajiban wudu, atau rukunnya wudu. Hanya dalam bab haji saja dibedakan antara rukun dengan fardu. Maka dalam ibadah haji nanti akan ada rukun-rukun haji, akan ada fardu-fardu haji. Itu dua hal yang berbeda. Tapi selain bab haji, maka fardu dengan wajib dengan rukun itu sama. Pertama apa? Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Maka siapa yang berwudu tanpa niat, dia tidak sah wudunya. Niatnya apa? Niatnya untuk melenyapkan hadas, atau niatnya untuk melakukan sholat. Jadi ketika panjenengan memulai wudu, itu munculkan dalam hati niatan, salah satu dari dua ini, niat untuk melenyapkan hadas atau niat untuk melakukan sholat. Salah satu dari niat ini sudah dilakukan, maka sudah sah wudunya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah tadi tata caranya wudu itu disebutkan dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah, nggak ada kata-kata niat. Nah, niat ini tidak disebutkan dalam Al-Quran karena sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya tiada lain sahnya amal itu adalah dengan niatan. Hadis muttafaqun alaih. Maka semua ibadah, tidak hanya wudu saja, itu harus dikaitkan dengan hadis ini. Salat harus ada niat, zakat harus ada niat, puasa Ramadan harus ada niat, haji harus ada, semua harus ada niat. Siapa yang beramal tanpa niat tidak sah. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Quran saja tidak cukup, harus mempelajari hadis Nabi.
Karena Quran ini diturunkan sebagai penjelasan global. Penjelasan rincinya itu adalah Quran. Adalah hadis Nabi SAW. Allah mengatakan tegakkanlah salat, tetapi salat 5 waktu bagaimana tata caranya, bagaimana waktunya, itu di hadis. Maka Quran hadis nggak boleh dipisahkan. Yang memisahkan antara Quran hadis sama dengan dia memisahkan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Islamnya nggak diterima. Ats-tsani, yang kedua, ghaslul wajh, membasuh wajah. Wa hadduhu, dan batasan wajah, min manabiti, dari tempat tumbuhnya, sya'rir ra'si, rambut kepala, ila muntahal lahyain, sampai batas dari dua tulang yang ada di samping mulut ini ya. Wa dzaqani, dan sampai pada dzaqan, dagu, tulan panjangnya ya, dari atas sampai dagu panjangnya. Wa ardon, adapun lebarnya, minal uduni, dari telinga, ilal uduni, sampai telinga. Di sini beliau membahas dua hal. Yang pertama adalah bahwa rukun kedua dari wudu itu adalah membasuh wajah. Nah, berarti dalam mazhab Syafi'i berkumur-kumur di dalam wudu itu tidak wajib. Memasukkan air ke lubang hidung itu tidak wajib. Maka seandainya seseorang berwudu tanpa berkumur-kumur karena dia tergesa-gesa, sah. Seandainya seseorang berwudu tanpa memasukkan air ke lubang hidung, sah. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dan mazhab Syafi'i berdasarkan dalil ayat tadi. Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Allah tidak mengatakan berkumur-kumur dan memasukkan air ke lubang hidung. Berarti itu hanya tambahan atau sunnah. Yang disebutkan di Quran ini yang wajib, yang tidak disebutkan di Quran itu yang sunnah. Maka mencuci tangan sebelum berwudu itu nggak ada dalam Quran, berarti itu hanya sunnah saja. Tapi memang saya jujur ini masalah khilafiyah. Mazhab Hambali mengatakan berkumur-kumur wajib, memasukkan air ke lubang hidung wajib. Adapun tidak disebutkan dalam Quran karena sudah ada kata-kata wajah, dan hidung dan mulut itu tempatnya di wajah, berarti sudah terwakili. Itu kata mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan oh enggak, wajah itu adalah yang tampak ketika kita berhadapan dengan seseorang. Mulut itu perlu dibuka dulu, sehingga itu bukan termasuk wajah itu. Hidung ini juga masuk ke dalam, sehingga itu bukan termasuk wajah. Wajah itu yang tampak kalau kita berhadapan dengan seseorang. Seseorang ketika kita bertemu dia, mulut dia itu nggak tampak. Mulutnya tampak kalau dibuka, baru tampak bagian dalamnya itu. Maka itu bukan termasuk wajah. Wajah itu yang depan ini aja. Sehingga berkumur-kumur tidak termasuk wajib. Maka nomor 2 ini yang wajib hanyalah membasuh wajah. Kemudian pembahasan yang kedua, beliau membahas tentang batasnya wajah. Ada batas atas bawah, ada batas samping. Batas atas bawah adalah dari dagu, ini bawahnya, sampai ke tempat tumbuhnya rambut, ini atasnya. Nah, kata-kata tempat tumbuhnya rambut itu maksudnya adalah rambut yang normal. Sehingga kalau ada orang yang botak, mohon maaf kalau ada yang botak, saya tidak memaksudkan antum, itu berarti wajahnya tetap dari tempat tumbuh rambutnya yang normal, bukan dari tengah kepalanya gara-gara dia botak. Sehingga bagian depan kepalanya ini yang botak itu bukan termasuk wajah, tetap tidak wajib untuk dibasuh. Atau sebaliknya, ada sebagian orang rambutnya itu tumbuhnya di atas alis ini, Pak. Meskipun saya belum pernah lihat, tapi ada orang seperti itu. Nah, maka wajahnya tetap dari pangkal rambut normal, ya, dari mulai rambut yang normal. Sementara yang di jidatnya ada rambutnya itu masih tetap termasuk wajah, harus tetap dibasuh dengan air. Adapun batasan sampingnya itu adalah telinga sampai telinga. Karena itu bawahnya dagu ini jelas bukan termasuk wajah. Karena itu ibu-ibu tolong diperhatikan kalau sholat bawahnya dagu ini ditutup. Karena sholat bawahnya dagu ini termasuk aurat ini.
Kalau tidak ditutup berarti sholat tanpa menutup aurat. Hati-hati, nggih. Karena ini bawahnya dagu bukan wajah. Wajah itu adalah sesuatu yang kalau kita ketemu seseorang itu kita melihatnya. Nah, bawahnya dagu ini kita nggak melihatnya ini, karena melekuk ke bawah begitu. Ini bukan wajah. Sepakat para ulama ini bukan wajah, maka ini termasuk aurat. Ditutup ketika seseorang salat, demikian juga ditutup ketika panjenengan keluar rumah. Kemudian as-salis yang ketiga, ghaslul yadain, membasuh kedua telapak tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku-siku. Ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, kata-kata kedua telapak tangan menunjukkan mulainya itu dari kedua telapak tangan dulu. Dan itulah prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau ambil air wudu, beliau masukkan telapak tangan kanannya ke dalam gentong air wudu, kemudian beliau alirkan pada tangannya ini. Maka mulainya dari telapak tangan, bukan dari siku. Pembahasan yang kedua, yang dimaksud ilal mirfaqain, sampai siku, itu maksudnya sikunya ikut dibasuh. Sehingga kalau sikunya tidak ikut dibasuh, maka wudunya tidak sah. Mari kita lihat bagaimana tata cara Nabi membasuh siku. Karena adalah Nabi idza tawaddaa, apabila berwudu, adarul ma, memutar air ala mirfaqaihi, pada kedua sikunya. Nah, jadi prakteknya diputar gini. Bagaimana kalau tidak diputar? Ya nggak apa-apa, yang penting basah. Misalkan pakai ciduk ya, diguyang, basah, ya sudah cukup. Karena kata-kata ghuslu, membasuh, itu definisinya adalah mengalirkan air pada tangan. Jadi membasuh itu bukan menggosok, salah. Membasuh itu mengalirkan air. Maka kalau sudah air mengalir pada anggota tubuh, anggota wudhu kita, ini sudah sah. Keran dibuka, kemudian kita alirkan air pada anggota tubuh kita tadi. Meskipun dari arah siku, sah sudah. Adapun mengusap, menggosok, ini hukumnya adalah sunnah. Itu istilahnya bukan ghusl, tapi istilahnya dalaq. Dalaq itu apa? Menggosok atau mengusap dengan tangan kita. Itu sunnah. Kalau membasuhnya wajib. Ar-rabi' yang keempat, mashu syai'in, mengusap sesuatu min basyaratir ra'si, dari kulitnya kepala, au sya'rin, atau rambut, fi haddihi, pada batas kepala. Jadi kalau mazhab Syafi'i, yang diusap tidak harus seluruh kepala, tapi syai'in, sesuatu. Maka kalau ada orang botak, ini bagian botaknya sudah dia usap, itu sudah sah wudunya pada saat dia mengusap kepalanya tersebut, sudah sah mengusap kepalanya. Tapi memang sunnahnya mengusapnya seluruh, dari depan sampai belakang, kemudian dari belakang dibalik lagi ke depan. Atau cara yang kedua, dari tengah ke depan, kemudian dari tengah lagi ke belakang. Atau cara yang ketiga, dari depan ke belakang sudah, kemudian tidak dibalik lagi. Semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang-orang sebagian yang pakai peci itu, pecinya dibuka sedikit, kemudian dia wudu cuma ngusap sebagian, itu sudah sah memang menurut mazhab Syafi'i. Tidak usah heran, hanya saja kurang utama. Paling bagus pecinya dilepas dulu, kemudian dia wudu sesuai yang dilakukan oleh Nabi, dari depan ke belakang, belakang ke depan, baru pecinya diambil pasang lagi. Atau seperti kebiasaan saya, peci nggak usah dilepas, tapi cukup dipegang dengan tangan kita, dan kita masih bisa ngusap depan belakang, belakang depan, peci balik lagi. Maka sangat bisa kita melakukan wudu yang sempurna meskipun pakai peci, tidak usah dilepas. Tapi paling bagus memang tempat wudu disiapkan tempat untuk tempat melepas peci sama melepas kacamata. Karena banyak orang yang pakai kacamata, ini perlu menempatkan tempat untuk kacamata. Nah, tempat ini, tempat wudu ini saya lihat sudah cukup ada tempatnya, karena ada temboknya ya, bisa untuk meletakkan peci maupun kacamata. Au sya'rin, atau kita mengusap rambut.
Tapi rambut yang kita usap itu harus fi haddih, pada batasnya kepala. Batasnya kepala tadi sudah ya, yaitu dari tempat terbitnya rambut ini sampai belakang sini. Karena tempat terbitnya rambut ini sampai ke bawah ini adalah wajah, ini sudah bukan kepala lagi. Maka kalau ada orang yang tumbuh rambut di atas jidat, kemudian dia usap rambutnya tadi, belum sah wudunya. Karena dia mengusap rambut yang bukan di batas kepala, tapi dia mengusap rambut yang di batas wajah, ini belum mencukupi. Yang diusap harus rambut yang di batasnya kepala sini. Nah kalau dia botak ya, dia usap bagian botaknya, atau dia usap bagian rambutnya yang tumbuh di atas kepalanya, di atas tengah-tengah kepalanya. Pertanyaan, kenapa mazhab Syafi'i mengatakan cukup diusap sebagian saja dari kepala, tidak harus semuanya? Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Perhatikan ada tambahan ba di sini. Untuk wajah tidak ada ba-nya, untuk tangan tidak ada ba-nya, untuk kaki tidak ada ba-nya, tapi untuk kepala ada bi ru'usikum, ada ba-nya. Nah, ba ini dalam mazhab Syafi'i disebut ba tab'id, menunjukkan sebagian. Maka orang yang berwudu sebagian kepala tidak salah. Kenapa tidak salah? Sesuai dengan ayat Quran, sesuai dengan tafsiran mazhab Syafi'i. Meskipun wudunya kurang bagus, yang lebih bagus adalah semua kepalanya diusap. Al-khamis, yang kelima, ghuslu, membasuh ar-rijlain, kedua kaki, ma'al ka'bain, bersama kedua mata kaki. Membasuh kedua mata kaki atau membasuh kedua kaki dan membasuh kedua tangan, ini bagusnya urutnya kanan dulu baru belakang. Tetapi mengurutkan kanan belakang ini tidak wajib. Buktinya tidak wajib, tidak ada dalam ayat wudhu yang disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 6. Di sini nggak ada ketentuan kanan dulu baru kiri dulu. Maka yang tidak disebutkan di sini berarti hukumnya apa? Sunnah. Tapi meskipun hukumnya sunnah, jangan kita sengaja mendahulukan kiri pada kanan daripada kanan. Kenapa? Rasulullah tidak pernah melakukan. Boleh kita mendahulukan kiri dulu daripada kanan ketika kita terdesak melakukannya. Misalnya tempatnya sempit sekali, kalau kita basuh kanan dulu nanti akan mengenai orang di kanan kita. Nah, maka kita basuh kiri dulu supaya tidak kena siapapun, baru setelah itu basuh yang kanan supaya tidak mengenai orang karena tempatnya sangat berdesak-desakan sempit misalnya. Adapun dalil mendahulukan yang kanan dulu itu adalah sabda Nabi atau kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yuhibbut tayamun, Nabi suka mendahulukan yang kanan, mastata'a, semampunya, fi tuhurihi, baik dalam bersuci maupun bersandal maupun bersisir maupun semua kondisinya, yaitu yang baik-baik. Hadis muttafaqun alaih. As-sadis, yang keenam, wat tartib, dan urut ala hadhil kaifiyah, sesuai dengan cara tersebut. Urut maksudnya sesuai yang disebutkan Allah tadi. Allah mengatakan apa? Wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Nah, ini harus urut. Seandainya seseorang berwudu tidak urut, tapi kaki dulu kemudian wajah, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena semua yang disebutkan di sini, 6 hal ini semuanya adalah termasuk rukun-rukun wudu. Rukun itu gimana? Kalau tidak dilakukan meskipun satu saja, maka wudunya tidak sah. Ada orang wudu tanpa niat, tidak sah. Wudu tanpa membasuh wajah, tidak sah. Wudu tanpa membasuh tangan, tidak sah. Wudu tanpa mengusap kepala, tidak sah. Wudu tanpa membasuh kaki, tidak sah. Wudu tidak urut juga tidak sah. Tapi untuk nomor 6 ini saya jujur, ini diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Ada sebagian yang mengatakan bahwa nomor 6 ini bukan termasuk rukun wudu, sehingga kalau wudunya tidak urut masih sah, karena katanya ada hadis yang menunjukkan Nabi berwudu tapi tidak urut. Tapi dijawab oleh madhab yang mengatakan wajib urut, itu hadisnya tidak sahih, itu yang tidak urut itu.
Nah, paling bagus kita mengurutkan seperti yang di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kita temukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, nabda'u bima bada'allahu bih. Kita memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Hadis riwayat Imam 3 sahih. Kemudian beliau mengatakan, wa in kana, dan jika adalah seseorang alaihi janabatun, dia terkena junub, min mujama'atin, karena mengumpuli istri, au khuruji maniyin, atau karena keluar air maninya, binaumin au ghairih, baik karena dia tidur kemudian keluar mani atau yang lain, maka lazimahu, wajib baginya, ghaslu, membasuh, jami'i badanihi, seluruh badannya, ma'aniyati, bersama dengan niatan raf'il janabah, mengangkat atau melenyapkan junubnya tersebut. Ini beliau membahas tentang melenyapkan hadas besar, karena hadas ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dilenyapkan dengan wudu, hadas besar dilenyapkan dengan mandi. Nah, maka setelah beliau membahas wudu, beliau membahas mandi, karena ini adalah melenyapkan hadas besar. Hadas besar bisa karena junub, karena mengumpuli istri, atau junub karena dia keluar mani, atau satu lagi yang tidak disebutkan di sini adalah hadas besarnya para wanita, yaitu karena haid atau karena nifas. Demikian juga dalam mazhab Syafi'i, termasuk yang menyebabkan wajib mandi adalah kalau seseorang mati, tapi karena dia tidak bisa mandi sendiri, maka dia dimandikan. Demikian juga adalah termasuk sebab penyebab wajib mandi adalah kalau seorang wanita melahirkan anak. Meskipun melahirkannya tidak dari jalan normal, tapi karena dibelah perutnya, diambil bayinya, sesar, tetap dia wajib untuk mandi. Maka wanita yang melahirkan wajib mandi karena melahirkan, kemudian wajib mandi lagi kalau sudah selesai nifasnya nanti. Melahirkan itu sama dengan mengeluarkan mani, Pak, karena bayi itu asalnya mani, ya kan? Kemudian berubah menjadi apa? Manusia. Maka keluarnya dia dari perut seseorang, baik lewat jalur biasa maupun lewat sesar, itu sama-sama mengeluarkan mani. Makanya mazhab Syafi'i katakan wajib mandi. Maka silakan ibu-ibu kalau melahirkan anak mandi, kemudian nanti setelah nifasnya selesai mandi lagi. Yang wajib dalam mandi cuma dua. Satu, membasuh seluruh badan, dari kepala ini sampai dengan kaki. Urutnya tidak wajib. Yang kedua, niatnya melenyapkan hadas besarnya atau junubnya tersebut. Bagi yang junub, bagi yang tidak junub berarti melenyapkan hadas besarnya. Salah satu dari niat ini sudah cukup. Niat dalam hati melenyapkan junub, atau niat dalam hati melenyapkan hadas besar, sudah cukup. Sekarang beliau membahas pembahasan yang kedua, wayang kudul wudu, dan merusak wudu. Ini membahas tentang pembatal wudu, ya. Ada berapa pembatal wudu? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, al-kharij, sesuatu yang keluar min ahadis sabilain, dari salah satu dua jalur, yaitu al-qubul, baik kubulnya, awid dubur, atau duburnya, ala makana, atas kondisinya. Maksudnya adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, baik itu cair maupun itu padat, apapun juga yang keluar, yang penting ada barangnya yang tampak, maka itu membatalkan wudu. Seseorang tertelan makan kelereng misalnya, kemudian setelah itu kelerengnya keluar lewat duburnya atau lewat kubulnya, maka wudunya batal. Tetapi kalau yang keluar itu adalah bukan sesuatu yang tampak, maka itu bisa tidak membatalkan wudu. Misalkan seseorang keluar angin dari kubulnya, mohon maaf, ini biasanya perempuan yang sudah sering melahirkan anak, sehingga ketika dia duduk dalam posisi tertentu itu menyebabkan ada angin yang masuk pada kubulnya.
Nah, nanti pada posisi tertentu lagi angin itu akan keluar lagi. Ini tidak membatalkan apa? Wudu. Tapi kalau angin keluar dari dubur, nah itu membatalkan wudu meskipun tidak ada barang yang tampak. Maka saya katakan tadi, kalau barangnya tampak maka pasti membatalkan wudu. Tetapi kalau barangnya tidak tampak, yaitu angin, nah itu ada yang membatalkan, ada yang tidak. Kalau dari kubul maka tidak membatalkan, kalau dari dubur maka membatalkan. Kenapa sih kalau dari dubur membatalkan, kalau dari kubul tidak membatalkan? Karena angin yang keluar dari kubul itu bukan angin yang ada dalam tubuh kita, tapi itu angin yang masuk kemudian keluar lagi. Tapi kalau yang keluar dari dubur itu angin yang asalnya dari tubuh kita, ya. Tubuh kita menghasilkan gas gitu, nah, kemudian keluar angin. Itu yang membatalkan yang pertama. Yang kedua, wayang kudul wudu, dan merusak wudu juga. Zawalul akli, lenyapnya akal. Binaumin, baik dengan tidur, au ghairihi, atau selainnya tidur. Illa, kecuali nauma, tidurnya, mumakkinin maq'adatahu, orang yang memantapkan pantatnya minal ardi, terhadap tanah atau tempat yang dia duduki. Jadi pembatal wudu kedua apa? Lenyapnya akal. Lenyapnya akal ini bermacam-macam caranya atau sebabnya. Tidur maka lenyap akalnya atau kesadarannya, gila maka lenyap akalnya, pingsan maka lenyap akalnya, apapun yang melenyapkan akal, mabuk lenyap akalnya. Nah, semua itu adalah apa? Penyebab dari batalnya wudu kita. Nah, beliau di sini membahas tentang tidur karena yang paling sering dialami oleh manusia lenyapnya akal adalah karena tidur. Kalau karena yang lain itu kadang-kadang, tidak semua orang, ya. Tapi kalau tidur semua orang bisa mengalami. Makanya beliau mengatakan kecuali kalau tidurnya itu tidur dalam posisi duduk yang memantapkan pantatnya pada tanah. Seperti posisi kita sekarang ini. Ini mantap, ini seperti ini. Ini tidak membatalkan wudu. Meskipun misalnya panjenengan dari awal pengajian sampai akhir pengajian ngantuk kemudian tidur. Nih. Pengajian selesai baru dibangunkan orang. Tidurnya 45 menit, tidak batal wudunya. Maka setelah pengajian selesai kemudian sholat sunnah, silakan, nggak apa-apa, nggak batal wudunya. Pertanyaan, kenapa duduk seperti ini kok tidak batal wudunya? Karena orang yang duduk seperti ini kentutnya tidak akan bisa keluar kecuali harus cari celah, sehingga menyebabkan orang itu akan bangun. Orang akan apa? Merasa, wah ini ada angin mau keluar, akhirnya dia bangun. Kalau posisi kita berbaring miring, ya, maka anginnya keluar langsung blus, tanpa ada cari jalan dulu, sehingga menyebabkan wudunya langsung batal. Wudunya langsung menjadi batal dengan sebab tidur tersebut. Jadi tolong jangan disalahpahami, bukan berarti duduk seperti ini angin tidak bisa keluar, bukan, angin tetap bisa keluar. Karena itu selain madhab Syafi'i, ada yang berkata bahwasanya meskipun duduk posisinya mantap, tetap wudunya batal kalau lenyap kesadaran. Salah satu yang mengatakan seperti itu adalah seorang ulama namanya Abu Ubaid. Dulu dia ikut madhab Syafi'i dalam bab ini. Siapa yang wudunya duduknya mantap maka dia tidak batal, tapi yang duduknya tidak mantap maka dia batal. Tapi pada suatu hari Abu Ubaid ini menghadiri sholat Jumat. Di sampingnya ada orang duduk, kemudian dia setelah sholat dia kemudian tidur. Khutbah selesai, orang ini dibangunkan oleh Abu Ubaid. Bangun dan wudulah Anda, karena Anda tadi di tengah-tengah wudu, di tengah-tengah duduk Anda kentut. Maka yang tidur tadi marah-marah, saya tidak kentut, saya duduknya mantap, tidak kentut. Nah, mulai hari itu Abu Ubaid mengubah fatwanya. Orang duduk meskipun duduknya mantap, terbukti keluar kentutnya dan dia tidak sadar, berarti bisa membatalkan wudu. Maka ada pendapat yang kedua mengatakan, kapan tidur itu membatalkan wudu? Kalau sadarnya lenyap total. Tapi kalau sadarnya tidak lenyap total, sehingga ketika angin keluar darinya dia akan bangun, atau mendengar qomat dia bangun, berarti kesadarannya tidak total. Atau ada maling masuk rumahnya buka pintu dia bangun, nah itu berarti apa? Kesadarannya tidak lenyap total, maka wudunya tidak lenyap. Tapi kalau ikut madhab Syafi'i ini, ya, yang duduknya mantap ke tanah maka dia tidak batal wudunya.
Sebenarnya ada hadisnya, tetapi hadisnya memang diperselisihkan derajatnya oleh apa? Para ulama rahimahumullahu taala. Hadisnya mengatakan innamal wudu, tiada lain wudu itu ala man nama muttaji'an, bagi orang yang tidurnya terlentang, ya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, derajatnya dhaif kata Syekh Albani rahimahullahu taala. Yang ketiga, wa yanqudul wudu, dan merusak wudu juga, massu qubuli, menyentuh kubul, au duburi, atau menyentuh dubur, adamiyin, seorang manusia, minhu, baik kubulnya dia sendiri, au min ghairi, atau kubul duburnya orang lain, menyentuhnya bibatnil kafi, dengan bagian dalam dari telapak tangan, wa butunil asabi, dan dari bagian dalam dari jari-jari, kabiran kana, baik dia itu orang besar, maksudnya orang dewasa, au saghiran, atau dia itu masih kecil, walau waladahu, meskipun anaknya sendiri, mayitan, yang sudah mati. Jadi ringkasnya, pembatal wudu ketiga adalah menyentuh kemaluan. Kemaluan itu ada depan, ada belakang. Ada kemaluan depan yaitu kubul, ada kemaluan belakang yaitu dubur. Atau bahasa yang lebih tepat bukan kemaluan, ya, menyentuh farji. Farji itu artinya lubang. Lubang ada depan disebut kubul, ada belakang disebut dubur. Farjinya manusia kalau disentuh membatalkan wudu. Baik farjinya sendiri maupun farjinya anaknya, farjinya orang lain, batalkan wudu. Sengaja maupun tidak sengaja, batalkan wudu. Kata-kata adamiyin, manusia, menunjukkan bahwa kalau dubur atau kubul yang disentuh itu bukan manusia, maka tidak batal wudunya. Misalkan panjenengan menyentuh kubulnya kambing ketika memerah susu kambing, kemudian tersentuh apa? Kubulnya kambing, tidak batal wudunya. Kok bisa ya kalau manusia membatalkan, kalau selain manusia tidak membatalkan? Biasanya menyentuh kubul atau dubur manusia itu disertai syahwat, atau kadang-kadang disertai syahwat, tapi kalau binatang biasanya tidak. Maka tetap ada perbedaan. Kemudian menyentuh yang membatalkan itu kalau dengan bagian dalam dari telapak tangan. Perhatikan ini telapak tangan. Ini ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian dalam itu mencakup yang ini, dan mencakup yang ini, dan mencakup yang ini. Jelas nggih? Ini yang tampak samping ini, yang tidak tampak yang atas ini. Ini semuanya adalah bagian dalam. Maka yang tidak membatalkan yang bagian atas ini. Kabiran kana au saghiran, baik yang disentuh itu masih kecil atau sudah dewasa. Maka ini berbeda dengan laki-laki yang menyentuh perempuan. Laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya bisa membatalkan wudu dengan syarat yang disentuh tadi sudah dewasa. Dewasa maksudnya adalah sudah menarik atau membuat syahwat. Jadi dewasanya bukan dewasa balik. Tapi kalau dalam bab wudu ini, pembatal wudu yang menyentuh kubul dubur ini adalah tidak peduli yang disentuh itu besar maupun kecil, sudah menimbulkan syahwat maupun belum menimbulkan syahwat, meskipun bayi baru saja lahir, tetap menyentuh kubulnya, batal wudunya. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasulullah SAW bersabda, "Idza afdha", apabila sampai, ahadukum, salah satu kalian, biyadihi, dengan telapak tangannya, ila farjih, kepada farjinya, dan farji itu mencakup kubul dan dubur, walaysa bainahu wa baina hijab, tanpa ada penghalang antara tangan dengan yang disentuh tadi, wala sitr, tidak ada penutup, faqad wajaba alaihi alwudu, maka sungguh telah wajib padanya untuk berwudu. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Kata-kata afdal ini digunakan oleh orang Arab untuk menyentuh yang dengan bagian telapak tangan dalam. Makanya menyentuh dengan bagian telapak tangan luar tidak membatalkan wudu, karena di sini Nabi menggunakan kata-kata afdal. Kemudian di sini disebutkan juga walaisa bainahu wa bainaha hijab, tanpa pembatas. Maka kalau kita menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam kepada kemaluan, tapi dibalik kain, ya, karena gatal kemudian digaruk, garuknya dibalik kain, ini tidak batal wudunya.
Kemudian pembatal yang keempat, wayang kudul wudu, dan membatalkan wudu juga iltiqa'u, berjumpanya basyaratai, kedua kulit, rajulin, laki-laki dewasa, wa mra'atin, dan perempuan dewasa, kabiraini, yang sama-sama sudah besar, ajnabiyaini, yang sama-sama ajnabi, bila ha'il, tanpa pembatas. Nah, ini pembatal wudu yang keempat menurut mazhab Syafi'i. Laki-laki menyentuh perempuan dengan syarat satu, yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama adalah sudah dewasa, kabirain. Nah, dewasa dalam bab menyentuh dalam bab wudu ini bukan dewasa dalam bab yang lain. Dewasa dalam bab yang lain adalah balik. Dewasa dalam bab wudu ini adalah yaitu kalau dia sudah menimbulkan syahwat. Anak SD kelas 6 itu sudah menimbulkan syahwat, Pak. Perempuan anak SD kelas 6. Tapi kalau bayi baru saja lahir, ini belum menimbulkan syahwat, sehingga nyentuh bayi yang masih anak kecil itu yang belum menimbulkan syahwat tidak menyebabkan batalnya wudu. Kemudian syarat kedua, harus orangnya itu ajnabi. Ajnabi itu non mahram. Maka kalau menyentuh ibunya tidak batal wudunya. Menyentuh istrinya batal wudunya. Kenapa? Istri bukan termasuk mahram, maka menyentuhnya membatalkan wudu. Tapi saya jujur, ini juga masalah khilafiyah. Dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu, dalam mazhab Malik dibagi dua. Kalau nyentuhmu dengan syahwat, wudumu batal. Kalau nyentuhmu tanpa syahwat, wudumu tidak batal. Nah, maka untuk yang berbeda mazhab antara suami istri, ini jangan goda pasangannya. Istrinya mazhabnya Maliki atau Hambali, bahwasanya menyentuh tidak batal. Suaminya mazhabnya Syafi'i, kalau menyentuh batal. Jangan suami setelah wudu kemudian dipegang-pegang. Kasihan suaminya harus wudu lagi nanti. Kalau mau megang silahkan bihail, dengan pembatas, maka tidak akan membatalkan wudu. Beliau mengatakan illa dhufran, kecuali kuku tidak membatalkan wudu. Au sya'ran, atau rambut tidak membatalkan wudu. Au sinnan, atau gigi, fala yanqudul wudu, maka menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena kuku dan rambut dan gigi semua ini bukan termasuk basyarah, bukan termasuk kulit. Padahal yang membatalkan itu hanyalah kulit. Lalu sekarang mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh membatalkan kulit. Dalilnya apa? Ada dalilnya, Pak. Jadi para ulama kalau ngomong itu nggak mungkin tanpa dalil, pasti ada dalil. Nih dalilnya, surat An-Nisa ayat 43. Aula mastum, atau kalian menyentuh an-nisa, para wanita. Menyentuh para wanita membatalkan wudu berdasarkan ayat ini menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena Ibnu Umar mengatakan massun nisa, menyentuh perempuan atau mencoleknya atau mencubitnya itu membatalkan wudu. Ini mazhabnya Ibnu Umar sesuai dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau Ibnu Abbas mengatakan lamastum, kalian mengumpuli an-nisa, istri. Berarti yang membatalkan wudu adalah mengumpuli istri, bukan menyentuh kulitnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun salah, maka astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan insyaallah pada pekan berikutnya akan kita bahas tentang syarat-syarat sah salat. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo. Tolong jelaskan tentang air suci tadi dan air yang bisa untuk berwudu apa saja? Air dibagi tiga. Satu, ada air yang suci dan bisa mensucikan, disebut tahur. Dua, ada air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan, disebut tahir. Tiga, air yang mutanajis, yaitu air yang kena najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak suci. Contoh air yang suci dan mensucikan: air hujan, air sumur dan sebagainya. Semua yang turun dari langit dan semua yang muncul dari bumi itu adalah suci dan mensucikan. Air yang tidak bisa mensucikan tetapi suci, contohnya ini. Ini adalah air yang muqayyad. Air muqayyad itu adalah air yang kalau disebut pasti ada tambahannya. Kalau panjenengan ditanya, apa ini? Air jeruk. Nah, ada tambahannya, jeruk.
air teh, air kopi. Nah, itu semuanya yang ada tambahan-tambahan itu berarti namanya air muqayyad. Ini suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Sehingga kalau tidak ada air kecuali air teh saja, panjenengan tayamum, tidak bisa wudhu dengan air teh. Terus air tehnya diapakan? Diombe, tidak untuk wudhu, nggak ada air, ya sudah tayamum. Yang ketiga, air yang najis, yaitu air yang tercampuri najis kemudian berubah salah satu sifatnya, rasanya atau warnanya atau baunya. Kalau dia tidak berubah salah satu dari sifatnya ini, maka dibagi dua. Kalau airnya banyak, maka masih suci. Kalau airnya sedikit, misalnya dalam satu gelas ini, maka diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan najis. Misalnya satu gelas ini tercampuri satu tetes pipisnya anak kita, tes ini. Kemudian kita bau, nggak ada baunya. Kita lihat warnanya tetap putih cemerlang karena pipisnya juga putih. Kemudian kita coba bismillah, ranek rasa pipis. Nah, menurut mazhab Syafi'i, karena airnya sedikit tetap dia najis. Tapi kalau kata Imam Syaukani, kalau tidak ada perubahan sama sekali, maka dia tetap suci. Nah, silahkan pakai yang mana, monggo ya, pakai mazhab Syafi'i boleh, pakai mazhab yang lain juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi mungkin? Ya. Telapak tangannya ini beda lagi. Ini tidak cukup ketika kita membasuh muka itu kemudian telapak tangan kita berarti sudah tidak dibasuh lagi, enggak? Gimana pertanyaannya? Atau mungkin saya ya. Oh iya, itu sunnah. Membasuh tangan itu sunnah, berkumur itu sunnah, kemudian memasukkan air ke hidung itu sunnah. Nah, yang wajib, yang pertama wajib itu adalah membasuh muka. Karena itu kalau kita memunculkan niat pas kita membasuh muka, itu sudah sah. Niat wudhunya pas apa? Kita membasuh muka, sah. Tapi kalau niat wudhunya baru muncul ketika kita mencuci kaki, tidak sah, telat. Sudah masuk ibadah tapi belum masuk niat. Sama dengan orang niat sholat baru muncul pas rukuk, tidak sah. Harus pas awal sholat itu memunculkan niat. Nah, karena wudhu itu yang wajib adalah apa? Membasuh muka, maka yang wajib memunculkan niat adalah pas membasuh muka tadi. Pas kita membasuh telapak tangan, ini belum wajib untuk memunculkan niat. Cukup ya? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.